secara keseluruhan. Ketika ada yang menonjol di depan ya, tapi itu bukan semangat, tetapi itu perutnya atau yang jalan dulu. Ibarat kata itu kita mau masuk gitu ya, yang nongol kan biasanya kepalanya dulu yang normal. Ini enggak, yang nongol yang pertama kali justru perutnya. Itu enggak enak loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Pak D Slendro. Semoga teman-teman semua masih diberikan kesehatan, masih bisa beraktivitas seperti sedia kala sesuai dengan hari-harinya, tidak ada masalah dengan kesehatannya. Semoga selalu sehat walaupun dalam masih keadaan pandemi. Tetaplah menjaga kesehatan tubuh kita, karena sehat itu mahal gitu ya. Oke, kalau pada video yang lalu saya sudah menjelaskan atau saya memberikan unek-unek saya tentang apa sih yang dirasakan di perut buncit. Saya tidak ngomong dari orang lain, tapi yang saya jelaskan di video beberapa waktu yang lalu itu memang beneran, itu pure, itu murni dari pengalaman yang saya alami sendiri. Maka pada video kali ini saya juga akan memberitahukan apa saja yang saya lakukan sehingga saya memiliki perut yang tidak buncit lagi gitu loh. Walaupun sekarang masih gelambreh, tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Ini masih PR saya, tapi bagaimanapun juga saya harus membagikan cerita saya kepada teman-teman semua. Siapa tahu nanti kita akan bisa program bareng gitu loh. Nanti kita akan berlomba-lomba siapa yang akan mendapatkan bentuk tubuh yang jauh lebih bagus begitu. Ya. Oke, teman-teman, yang pertama yang saya lakukan dulu adalah saya mengatur pola makan saya. Dulu pada saat saya sebelum tersadarkan diri saya, ya toh, sebelum saya tersadarkan diri saya itu memakan semua makanan yang menyebabkan perut saya itu buncit seperti yang ada di video ini, gitu loh ya. Yang ada di video di atas ini ada nih ya. Saya makan semua, mulai dari apapun itulah, saya itu masuk dulu. Ketika saya pulang, ya toh, ke rumah mertua saya, saya itu langsung disuguhi oleh teh manis. Kemudian di situ ada pisang goreng, enak banget pisang goreng itu, pokoknya wis teh manis, anget-anget, gedang goreng, ono nek 10 gitu loh. Ada itu 10 biji. Itu saya makan langsung 5. Enggak nanti-nanti gitu loh. Dan 10 itu pun nanti mungkin semua 7 dari 10 itu yang menghabiskan saya. Sisanya ya mungkin istri saya kayak gitu, atau mungkin ya kayak adik saya. Yang 7 itu saya habiskan sendiri. Terus setelah itu belum ada 1 jam saya sudah disuruh makan. Makankah saya? Makan. Kenyang enggak? Enggak begitu. Nah, makanya pada saat ini saya harus mengatur pola makan saya. Saya harus mengurangi porsi. Itu yang saya lakukan. Saya harus bisa menahan itu. Dan itu memang beneran, teman-teman. Ya, dan itu memang bener. Karena dengan mengatur pola makan itulah saya bisa mendapatkan bentuk badan yang seperti saat ini. Tidak seperti beberapa 1 tahun yang lalu gitu. Terus yang kedua apa? Selain itu dulu itu saya begini. Saya itu kurang gerak. Males. Pokoknya saya itu beranggapan dulu itu saya sudah kerja sampai rumah berarti saya harus tidur, istirahat, saya nggak mau ngapa-ngapain. Mungkin ya hanya aktivitas untuk membantu istri seperti nyapu, seperti ngepel, itu pun sudah tidak begitu sering juga. Karena pasti sudah dilakukan istri lah. Hingga akhirnya saya ketika sampai rumah, udah sampai lepas baju dan lain sebagainya, cuci tangan, udah akhirnya apa? Ngelebak, tiduran, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah itulah yang hingga akhirnya saya memutuskan untuk bergeraknya dengan cara apa? Satu, bergeraknya itu bisa banyak sekali, bisa dengan membersihkan rumah, itu akan jauh lebih berguna. Selain kita memberikan aktivitas di dalam tubuh kita, itu ada efek samping lainnya, yaitu apa? Rumah kita menjadi bersih.
Itu harus diperbanyak. Yang kedua apa? Jika itu dirasa kurang, kita harus olahraga. Karena aktivitas saya tidak seperti layaknya orang-orang yang lain. Saya itu pokoknya ketika sudah pulang dari tempat kerja, ya sudah, ngapain lagi? Nggak ada aktivitas yang berat. Makanya saya harus mencari alternatif supaya saya kegiatan saya itu ada yang apa ya? Ada yang semacam aktivitas yang berat lah. Nggak, akhirnya apa? Hanya satu-satunya jalan adalah olahraga. Saya mau ngapain? Mau pergi ke sawah? Sawahnya siapa? Sawah tanggane ta? Ya, nggak mungkin lah, ya. Maka dari itu olahraga itu sangat penting bagi saya. Nah, maka itu saya juga selain mengatur pola makan, saya juga memberikan porsi untuk olahraga. Waktunya berapa? Sekuatnya, sakuate. Kuatmu 5 menit atau 5 menit, ya sudah, lakukan 5 menit itu. Tetapi itu harus intens, harus intensif, setiap hari berkala. Kayak gitu. Ada jadwalnya juga. Misalnya hari ini 5 menit, kemudian besoknya bisa lagi lebih dari itu 6 menit atau 7 menit mungkin. Atau mungkin begini, 2 menit dulu, 1 hari atau 2 hari itu 5 menit dulu. Nah, terus setelah itu hari berikutnya, 2 hari berikutnya, misalnya hari ketiga dan hari keempat, naikin deh 7 menit dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai kuatnya berapa, maksimalnya berapa, ada waktunya berapa. Intinya jangan dibuat beban. Nah, gitu loh. Ya, intinya jangan dibuat beban. Itu yang kedua bagi saya itu. Nah, kemudian apalagi selain mengatur pola makan, kemudian yang kedua tadi olahraga, kemudian yang ketiga dirubah ini pikirannya, mindsetnya itu harus dirubah. Karena bagaimanapun teman-teman, perut buncit itu tidak enak loh. Yang menyatakan bahwasanya perut buncit itu keren, perut buncit itu menunjukkan kemakmuran seseorang. Oh, ini saya loh ya, tapi saya nggak tahu. Semoga teman-teman tidak punya pemikiran seperti saya ini ya. Karena itu harus dirubah. Mindset seperti itu harus dirubah. Bahwasanya perut buncit itu isinya itu adalah lemak, dan lemak itu kalau sudah lama tertimbun di dalam perut kita itu berbahaya, menimbulkan banyak penyakit. Aduh, gitu loh ya. Jadi semoga teman-teman itu yang ketiga ini bisa dilakukan bersama, harus merubah mindset pikirannya itu tentang perut buncit itu tadi. Kalau teman-teman sekarang masih mau menuju ke perut buncit, stop, jangan diteruskan, gak enak rek, gitu loh ya. Terus apalagi selain itu tadi, kemudian yang keempat ya, teman-teman itu harus menemukan alasan yang tepat. Kenapa teman-teman harus merubah bentuk perutnya supaya trepes, supaya kembali lagi seperti alaminya, bukan buncit. Kayak gitu loh. Kita nggak usah ngomong sispek dulu lah, itu nanti. Tetapi gimana caranya kembali atau tidak buncit dulu, gitu loh. Itu harus punya alasan. Saya dulu punya alasannya. Alasan saya adalah saya itu ketika difoto jatuhnya jelek, gak enak. Ini bukan perkara wajah ya, tapi secara keseluruhan. Ketika ada yang menonjol di depan ya, tapi itu bukan semangat, tetapi itu perutnya atau yang jalan dulu. Ibarat kata itu kita mau masuk gitu ya, yang nongol kan biasanya kepalanya dulu yang normal. Ini enggak, yang nongol yang pertama kali justru perutnya. Itu enggak enak loh ya. Dimana-mana kalau masalah dibully, mateng pirang wulan den, saya enggak pernah ada masalah dibully. Tapi ketika teman-teman mungkin merasa terganggu oleh dibully itu, gunakan itu menjadi faktor utama, alasan utama bagi teman-teman untuk merubah bentuk perutnya teman-teman itu supaya tidak buncit lagi. Dan itu yang saya alami. Saya alasan utama adalah saya terlihat jelek body saya ketika difoto. Ini contoh fotonya seperti ini nih. Ini yang membuat saya memutuskan untuk merubah bentuk perut saya. Ini coba bisa disaksikan ini. Nah, gimana? Apakah nyaman kalau kita memiliki perut seperti itu? Kan tidak gitu loh. Saya saja tidak gitu loh. Nah, itu tadi kan
alasan keempat. Nah, alasan kelima apa? Ini yang paling penting adalah niat. Ya, kalau sudah semua itu tadi dilakukan itu tadi, kemudian di sini ada niat. Ini penting ini. Niatnya diperbulat, diperbesar, harus disatukan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, niatnya harus ada, dikuatkan gitu loh. Ya. Kalau niat itu tadi sudah bulat, sudah menyelimuti semuanya, baru nih yang terakhir ya, yang keenam adalah konsisten. Konsistennya dari apa? Dari pola makannya, dari olahraganya, ya toh, atau geraknya tadi. Itu semua harus tetap dilakukan. Begitu ya. Jadi keenam hal ini tadi itu yang saya lakukan sampai saat ini. Walaupun di luar sana terdengar apa itu namanya ya, bulian-bulian atau cemoohan. Masa sih iso kaya ngono iki lho ono. Nah, kita harus tahan itu, kita harus menahan semua godaan-godaan. Yang penting kita konsisten. Wis insyaallah ya toh. Dengan kita konsisten seperti itu, ya kita tetap harus berjalan pada rel kita. Ya, begitu ya. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, unek-unek dari saya. Semoga dengan adanya ini bisa membuat teman-teman itu termotivasi juga untuk melakukan hal yang sama seperti saya, biar nanti kita sehat bersama-sama begitu. Jangan lupa menekan tombol subscribe-nya, like juga, dan komen kalau misalnya teman-teman menginginkan hal yang sama. Mari kita bersaing untuk mendapatkan bentuk perut yang jauh lebih estetis tentunya begitu ya. Oke, sekian dari saya teman-teman, kita sampai berjumpa lagi untuk video berikutnya. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Dadah.